Adiaksa. Pembacaan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 83 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Membaca, menimbang, mengingat, dan seterusnya. Menetapkan, memutuskan, ke-1 A dan seterusnya. B. Mengangkat para pegawai negeri sipil tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini. Kedua, ketiga, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2020. Jaksa Agung Republik Indonesia, Adiaksa Utama, Burhanuddin. Daftar lampiran keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 83 tahun 2020 tanggal 4 Mei tahun 2020. Nomor urut 1, M. Roskanedi, SH, Jabatan baru, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen. Nomor urut 2, Idianto, SHMH, Jabatan baru, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Nomor urut 3, Erbagtio Rohan, SHMH, Jabatan baru, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Nomor urut 4, Eli Sahputra, SHMH, Jabatan baru, Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Nomor urut 5, Didik Istianta, SHMH, Jabatan baru, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Nomor urut 6, Ade Tajudin Sutiawarma, SHMH, Jabatan baru, Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Nomor urut 7, Dr. Heri Jerman, SHMH, Jabatan baru, Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Nomor urut 8 sampai dengan nomor urut 9 dan seterusnya. Nomor urut 10, Dr. Hairul Amir, SHMH, Jabatan baru, Inspektur 4 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Nomor urut 11, Deden Riki Hayatul Firman, SHMH, Jabatan baru, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Nomor urut 12, Andi Herman, SHMH, Jabatan baru, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Nomor urut 13, Dr. Eril Prima Putra Agus, SHMH, Jabatan baru, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Nomor urut 14 sampai dengan nomor urut 16 dan seterusnya. Nomor urut 17, Dr. Masyudi, SHMH, Jabatan baru, Inspektur 5 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Nomor urut 18, Sumardi, SHMH, Jabatan baru, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor urut 19 sampai dengan nomor urut 21 dan seterusnya. Nomor urut 22, Irdam, SHMH, Jabatan baru, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Nomor urut 23, Dr. Andes Muhammad Yusuf, SHMH, Jabatan baru, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Nomor urut 24 sampai dengan nomor urut 25 dan seterusnya. Nomor urut 26, Pator Rahman, SHMH, Jabatan baru, Direktur Perdata pada
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Nomor urut 27, Yulianto SHMH, Jabatan Baru Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Nomor urut 28 sampai dengan nomor urut 30 dan seterusnya. Nomor urut 31, Dr. Andi Muhammad Taufik SHMH, Jabatan Baru Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Nomor urut 32, Dr. Reda Mantovani SHMH LLM, Jabatan Baru Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Nomor urut 33 sampai dengan nomor urut 37 dan seterusnya. Jaksa Agung Republik Indonesia, Adiaksa Utama, Burhanuddin. Kata-kata pelantikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2020, saya dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep 043-A-JA-05-2020 tanggal 19 Mei 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpahnya menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, ikuti ucapan saya. Saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara yang beragama Kristen, ikuti ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.
Para saksi dipersilakan mengambil tempat. Yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia dipersilakan mengambil tempat. Penandatanganan simbolis dan secara serentak oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Perwakilan Inspektur, Perwakilan Direktur, Perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Perwakilan Kepala Biro. Kami persilakan. Dan kami persilakan kepada Bapak Fathur Rohman untuk menandatangani secara virtual. Kami persilakan. Para saksi, Bapak Raja Nafrizal, Bapak Dedi Siswadi, yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia, kami persilakan. Para saksi dipersilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan memori serah terima jabatan. Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, pejabat lama Bapak Hairul Amir, pejabat baru Bapak Deden Riki Hayatul. Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, pejabat lama Bapak Irdam, pejabat baru Bapak Muhammad Yusuf. Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, pejabat lama Bapak Andi Herman, pejabat baru Bapak Eril Prima Putra Agus. Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, pejabat lama Bapak Masyhudi, pejabat baru Bapak Sumardi. Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,
dan secara simbolis penandatanganan berita acara serah terima jabatan pejabat lama Bapak Idianto, pejabat baru Bapak R. Baktio Rohan. Yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia, kami persilakan. Jaksa Agung Republik Indonesia dipersilakan kembali ke tempat. Penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom. Yang kami hormati, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, dan para staf ahli Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang saya banggakan, saya hormati adik saya, Ketua Kakak, selamat datang. Para hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita sedikit menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmat-Nya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan yang dalam kondisi yang masih kita selimuti suatu musibah COVID-19, dan tentunya juga ini mari kita berdoa semoga kondisi yang demikian cepat berlalu dari kita. Kita sadar telah banyak kita korbankan waktu-waktu kita, persidangan kita, tentang pelaksanaan kerja kita yang sedikit terganggu, dan saya yakin semangat Adiaksa akan tetap ada di dada kalian. Prosesi pengangkatan, penempatan, dan alih tugas jabatan di lingkungan kejaksaan merupakan sebuah kebijakan organisasi yang senantiasa terus dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan proses perjalanan organisasi yang harus bergerak maju secara berkesinambungan guna memenuhi tuntutan tugas yang semakin kompleks dan berkembang tiada henti. Dengan demikian diperlukan suatu evaluasi, pertimbangan yang matang, penilaian yang objektif sebagai dasar penempatan mereka yang memiliki pengalaman, wawasan, dan kualitas yang memadai untuk ditugaskan pada posisi jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi guna mencapai kinerja yang optimal, terlebih memastikan terselenggaranya penegakan hukum yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Berkenaan dengan itu, hal tersebut saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara, para kepala jajaran tinggi, dan para pejabat eselon 2 yang baru saya lantik. Saya yakin penempatan saudara pada posisi yang baru akan semakin memberikan manfaat bagi terwujudnya kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, dan terpercaya. Para pejabat baru yang saya banggakan, untuk mewujudkan membangun kejaksaan sebagaimana yang diharapkan, kepada saudara-saudara saya memberikan beberapa pokok arahan yang harus segera dilaksanakan di tempat tugas yang baru. Yang pertama, identifikasi, pelajari, kuasai, dan selesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru masing-masing guna akselerasi pelaksanaan tugas selanjutnya. 2. Ciptakan suasana kerja yang menyenangkan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas guna menjaga keharmonisan, kekompakan, terutama dukungan dari jajaran kerja yang berada di bawah kepemimpinan saudara agar tetap selaras dengan visi misi Korup Adiaksa. Tumbuhkan budaya kerja keras, terutama bersiap dan adaptif dalam menjalankan tatanan new normal di
di tempat kerja. Perubahan drastis akibat pandemi COVID-19 tidak tuntas menyurutkan langkah untuk memaksimalkan dalam bekerja, terlebih bersikap malas-malasan, melainkan sebaliknya senantiasa produktif, inovatif, optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan. 4. Curahkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal dan hasil dapat dirasakan manfaatnya secara konkret bagi kemajuan kejaksaan. 5. Wujudkan proses penegakan hukum yang adil, profesional, dan bermartabat yang dilaksanakan dengan senantiasa mengacu pada integritas luhur yang menjadi landasan berpijak sebagai kor adiaksa. Jaga integritas, jauhi penyimpangan dan perbuatan tercela dalam pelaksanaan tugas. Ingatlah selalu bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang telah saudara akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping beberapa arahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, khususnya bagi para kajati yang wilayah hukumnya akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada di tahun 2020 atau apabila ada perubahan menjadi 2021, saya instruksikan agar senantiasa menjaga dan memelihara netralitas. Ingat, netralitas dengan tidak menunjukkan keberpihakan terlebih dalam menyalahgunakan kedudukan jabatan dalam upaya memenangkan calon pasangan kepala daerah tertentu. Saya tegaskan agar aparatur kejaksaan tetap konsisten untuk mengawal proses pilkada pada setiap tahapan melalui upaya penegakan hukum yang imparsial dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Tolong bagi para kajati yang dalam hukumnya akan dilaksanakan, kita harus objektif dan tidak ikut-ikutan berpolitik praktis. Dan bagi yang melakukan itu, kita punya aturan. Saya ingatkan, untuk kita tetap objektif. Berkenaan dengan tersebut, saya juga meminta segenap unsur pimpinan kejaksaan pusat dan daerah agar berperan aktif meningkatkan koordinasi dengan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dengan komponen sentra penegak hukum terpadu, guna mencegah, mengantisipasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan pemilu kada yang berpotensi mengganggu berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, saya juga ingin dan tidak henti-hentinya mengingatkan agar saudara senantiasa mengoptimalkan pengawasan, pendampingan terhadap penggunaan anggaran COVID-19. Pastikan penggunaan anggaran diperuntukkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan. Pastikan pula tidak ada satupun jajaran kita yang menyalahgunakan jabatannya dan melakukan perbuatan tercela dalam proses pendampingan. TP4, P34 itu adalah hal yang menyakitkan kita. Jujur, tujuan awal TP4 adalah sangat mulia dan sangat mulia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya ada oknum-oknum kita yang menyalahgunakan, sehingga pimpinan kita presiden memutuskan untuk dibubarkan. Dan itu bagi saya menyakitkan. Tapi ke depan kita kembali lagi ke organisasi kita dan jaga kalau masyarakat sudah mulai kembali percaya dengan kita. Tanpa aktif KD, tapi kita dengan jabatan fungsional yang ada, dengan intelijen, kemudian dengan datu, kita mulai sekarang. Masyarakat mulai percaya lagi. Tolong
Jangan ada yang menyalahgunakan. Dan kalau ada di daerah yang menyalahgunakan, saya akan tidak segan-segannya untuk memutusnya dan tanpa ampun. Tolong teman-teman yang di daerah sampaikan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya berharap saudara-saudara yang baru dilantik mampu menindaklanjuti arahan dan perintah tersebut, sehingga diharapkan dapat membawa kejaksaan menjadi lembaga yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat, bangsa, negara yang lebih baik lagi. Sebelum menghadiri amanah ini, beberapa pejabat lama atas nama Korpa Jaksa dan pribadi, saya sampaikan terima kasih atas pengabdian kerja saudara-saudara, begitu juga kepada para istri pejabat yang lama. Sampaikan pula rasa terima kasih saya dan kesetiaannya mendampingi suami dalam bertugas. Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan selamat bekerja. Hindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan sumpah serta janji jabatan yang saudara ucapkan tadi. Harus saudara laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai larut oleh intervensi dan keinginan pihak-pihak lain yang dapat mengganggu penegakan hukum yang sedang dan akan dilaksanakan oleh kejaksaan. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Ucapan selamat saya sampaikan pula kepada para istri pejabat yang baru dilantik dan nanti akan dilantik oleh PAD. Karena kedamaian, keserasian, kehidupan keluarga merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kondisi fisiologis dan mental suami dalam melaksanakan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan perlindungan kepada kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana penuh khidmat, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga doa kita dikabulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang berbahagia ini kami dapat menghadiri dan melaksanakan upacara pengambilan sumpah jabatan, pelantikan dan serah terima jabatan pejabat eselon 2 Kejaksaan RI. Untuk itu, Ya Allah, kami mohon limpahan rahmat, berkah dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Malikul Kudus, terangilah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu yang agung. Jadikanlah kami sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan solidaritas, saling memotivasi dalam kebenaran dan kesabaran. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagimu negeri.
Demikianlah seluruh rangkaian upacara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan para pejabat eselon 2 Kejaksaan Republik Indonesia. Dan kepada para istri dari pejabat yang baru saja dilantik, kami persilakan untuk mendampingi para suami untuk menerima ucapan selamat dan dimohon untuk tetap menjaga jarak. Dan kepada Bapak Fatur Rahman, Direktur Perdata Datun yang telah dilantik dan mengikuti proses pelantikan, melaksanakan proses pelantikan melalui sarana video conference Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Mohon perkenannya istri untuk mendampingi Bapak Fatur Rahman. Kita akan bersama-sama memberikan ucapan selamat dan tetap jaga jarak. Iya, bisa diatur jaga jaraknya. Tidak bersentuhan tangan, hanya menutup kedua tangan di depan dada. Dan untuk mengawali pemberian ucapan selamat kami mohon perkenannya yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia beserta Ibu Seruning Burhanuddin, diikuti Ketua Komisi Kejaksaan, Wakil Jaksa Agung beserta Ibu Deti Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda beserta istri, Kepala Badan Diklat beserta istri, serta tamu undangan lainnya. Kami persilakan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk ikut memberikan ucapan selamat kepada Bapak Fatur Rahman yang sah dilantik menjadi Direktur Perdata pada bidang Datun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami persilakan. Kami ucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan juga kepada Bapak Fatur Rahman beserta